Belajar mari kita berdoa bersama. Membenarkan bahwa Allah memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada umat muslim, kepada manusia. Nah, diutusnya nabi dan rasul itu merupakan bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, atas kemurahan Allah kepada setiap umat diutus seorang rasul. Tidak ada satu umat pun yang tidak diutus rasul pada mereka melalui para nabi dan rasul. Nah, manusia bimbingan untuk meyakini keberadaan Allah dan kemudian dapat beribadah kepadanya dengan benar. Jadi Allah itu mengutus nabi dan rasul untuk wahyu kepada umat muslim, pada kita semua, Maulid dan panjenengan. Nah, di sini secara bahasa nabi berarti membawa berita. Berita apa saja? Bahwasanya besok semisal ada umat muslim semuanya dikumpul di masjid, contohnya kita sholat berjamaah bersama-sama, itu namanya berita ataupun kabar. Nah, terus secara istilah ada perbedaan pengertian antara nabi dan rasul. Ada secara istilah, ada secara bahasa. Nah, secara bahasa ini berarti membawa berita. Sedangkan
secara istilah ada seorang laki-laki diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, itu namanya secara istilah. Nah, kalau secara bahasa berarti membawa berita, kabar, entah itu berita kesedihan, kebahagiaan, contohnya. Di sini juga kelasnya masuk ke dalam kelas. Hai teman-teman, ini ada kabar gembira. Nanti habis sholat zuhur kita akan dikasih hadiah oleh kepala sekolah. Itu namanya kabar, berita. Berita apa? Berita tentang kebahagiaan. Seseorang bisa menjadi nabi adalah karena kehendak Allah. Maksudnya Allah sajalah yang menentukan siapa yang dikehendakinya. Bisa dipahami? Nah, untuk menjadi seorang nabi dan rasul, maksudnya di sini menjadi nabi dan rasul, Allah bukan sesuatu yang dapat diusahakan. Kenabian tidak bisa diperoleh dengan banyak berbuat ketaatan atau tidak. Saya sebagai umat muslim, kita Allah harus senantiasa beribadah, selalu berbuat baik, menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Kak, tetapi Kak, kadang ada yang Kak membuat kesalahan, namanya juga manusia. Al-insanu mahadun wa ghaibun nisyan. Seorang manusia tidak akan pernah luput dari salah dan dosa. Dan kita ya, sholat, zuhur, 4 rakaat. Terkadang kita di akhir sujud teringat, saya sudah dapat berapa rakaat? Kan? Kadang sampai ada yang 5. Dikira sudah 3, ada yang sudah 4. Lupa. Karena manusia ini sifatnya lupa. Kak Ani, lupa di manusia, kan? Nah, di sini ada ayat bunyinya ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munir. Al-Ahzab ayat 45 sampai 45. Nah, berdasarkan ayat-ayat tadi yang kakak bacakan itu, nah di hari akhir pula, di hari akhir setiap nabi dan rasul akan menjadi saksi bagi umatnya. Baik itu yang berbuat baik ataupun yang berbuat kejahatan, semua ada saksinya, yaitu nabi dan rasul. Nah, pada waktu itu akan diketahui siapa yang benar-benar mengikuti nabi dan siapa yang benar-benar tidak mengikuti nabi. Contohnya, tidak mengikuti langkah-langkah berjalan nabi. Semuanya apa ada yang tidak mengikutinya, semuanya akan ada saksinya masing-masing. Entah itu mengikuti para nabi ataupun rasul, amal perbuatannya tidak akan terselisih. Sudah ditemukan. Contohnya, si A amal perbuatannya banyak, bagus, baik. Si B amal perbuatannya sedikit. Akhirnya cicilan kayak ini nah, contohnya. Kamu sudah tulis? Sudah. Ada belum? Sudah ditulis itu? Sudah Kak. Nah, kakak kan pada manusia kan, jadinya kakak tidak tahu. Kalian bilang sudah. Sudah. Itu gimana? Sebenarnya ada saksinya, keduanya di sini belum Kak. Ini cuma bilang sudah. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Nah, kabar gembira ini diberikan oleh para nabi dan rasul kepada orang-orang yang membenarkan risalah dan mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Yang disampaikan kabar gembira itu berupa informasi bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Contohnya, semuanya melaksanakan besok jam 7 langsung semuanya masuk ke dalam surga. Itu namanya kabar gembira. Amin. Allahumma amin. Yang ketiga,
Nah, diberi peringatan kepada semua yang mengingkari risalah dan petunjuk-petunjuk yang disampaikan bagi orang-orang yang ingkar, diberikan peringatan bahwa mereka akan mendapatkan azab berupa siksa api neraka. Nah, dan peringatan ini diharapkan mereka bertobat dengan kembali membenarkan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasulnya, meninggalkan sholat subuh. Nah, itu akan mendapatkan siksa api neraka. Yang keempat, sebagai juru dakwah. Nah, maksudnya adalah para nabi dan rasul bertugas mengajak umat manusia agar mengakui keesaan Allah, mengakui bahwa Allah itu maha bijaksana. Bisa dipahami? Bisa. Yakin? Yakin. Ngantuk ya? Halo. Hai. Halo. Pagi. Sekarang kelompok 1 silakan menanyakan ke kelompok 2. Nabi dan Rasul secara istilah adalah. Silakan kelompok 2 dijawab. Rasul itu berarti membawa berita. Ya, itu berarti membawa berita. Di mana kelompok 1? Benar. Nah, sekarang menanyakan ke kelompok 1. Apa saja tugas Nabi dan Rasul? Silakan dijawab kelompok 1. Tugas Nabi dan Rasul ada 4. Yang pertama sebagai saksi bagi umatnya. 2. Sebagai pembawa kabar gembira. 3. Sebagai pemberi peringatan. 4. Sebagai pemberi. Gimana kelompok 2? Benar. Oke, baik. Karena kita sudah dibentuk jadi 2 kelompok, sudah ada sesi tanya jawab. Sekarang kakak yang mau tanyakan. Ya. Nah, dari materi ini, Nabi dan Rasul itu ada 2 secara istilah dan bahasa. Yang pertama, secara istilah itu apa? Membawa berita. Berita. Bawa kabar, yaitu berita baik, berita buruk. Semoga saja kita selalu mendapatkan berita yang Baik. Amin. Baik, kita hari ini sudah mempelajari materi tentang meyakini Nabi dan Rasul. Nah, kita akan memulai minggu yang akan datang lagi. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, cukup sekian ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.